Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya mau tanya dulu nih, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, buat yang lagi sakit, kurang-kurang enak badan. Semoga cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali. Perkenalkan dulu, nama saya Bida Yunita. Saya biasa dipanggil Bida. Yang mana hari ini saya selaku moderator yang akan mengatur jalannya webinar ini. Webinar siang ini bertemakan optimasi marketplace menyambut Ramadan, di mana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pastinya kompeten. Di sesi pertama, narasumber kami adalah seorang anak muda yang di usianya kemarin 17 tahun mendapatkan 100 juta pertamanya. Dan saat ini beliau juga sedang aktif menjadi seller mentor di Shopee. Siapa lagi kalau bukan Kak Sony Kurniawan, kebetulan udah bergabung nih. Nanti di sesi kedua ada narasumber kami, yaitu Pak Muhammad Hasanuddin selaku Business Development dari Big Seller Indonesia. Di setiap sesinya nanti akan diakhiri dengan tanya jawab. Jadi saya harap teman-teman bisa aktif bertanya. Jika memang ada pertanyaan bisa dituliskan langsung di chat Zoom karena nanti akan saya bacakan sekitar 15-20 pertanyaan. Gitu ya. Biar nggak terlalu lama, kita langsung masuk aja ke sesi pertama. Pertama kita sapa dulu nih Kak Soninya. Halo Halo semua. Kak Soni. Halo Gimana nih Kak Kak, halo kabarnya semua. Kak? Alhamdulillah baik sih. Ini lagi persiapan Ramadan aja sih, jadi lumayan agak sibuk sih. Agak banyak kegiatan ya Kak ya, tapi alhamdulillah lo bisa hadir di webinarnya Big Seller. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Gimana nih Kak, udah siap ya buat sharing-sharing ilmunya? Oke, siap-siap. Oke, kalau gitu aku persilakan aja untuk waktu dan tempatnya Kak Sony. Oke, aku langsung izin share screen ya teman-teman ya, biar sekalian perkenalan juga di PPT-nya. Oke. Nah, sip. Ini udah kelihatan belum Kak? Share screen-nya ya? Sudah Sudah kelihatan. ya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang udah hadir ya, udah nyempetin waktu di siang hari ini. Padahal ini pada hari Kamis ya, biasanya rata-rata orang-orang pada sibuk jualan online atau mungkin yang kerja ya. Tapi teman-teman udah rela-rela untuk hadir nih. Jadi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir sebanyak 78 orang ya. Berarti mungkin ada sekitar 70-an orang lah ya yang sudah hadir untuk menyaksikan belajar bersama-sama ya kita di webinar kali ini. Oke, jadi topik kali ini itu adalah tentang optimasi toko marketplace menyambut Ramadan ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, tinggal beberapa minggu lagi itu akan bulan Ramadan ya. Jadi waktu bulan Ramadan itu pastinya penjualan kita ya, traffic dan juga penjualan kita itu akan naik ya. Jadi toko saya sendiri, pengalaman saya sendiri dari tahun kemarin itu naik lumayan banyak ya, sekitar 2-3 kali lipat. Ini saya cerita dulu ya sebelum kita mulai ke materinya teman-teman ya. Jadi karena kenapa kok di bulan Ramadan itu naik ya penjualan? Enggak di semua kategori biasanya teman-teman ya, enggak hanya beberapa produk. Jadi di semua kategori produk itu biasanya naik di bulan Ramadan teman-teman. Biasanya karena di bulan Ramadan itu pembeli ya itu udah siap belanja teman-teman ya. Jadi udah siap untuk check out dan lain sebagainya. Dan biasanya konversi di toko kita itu biasanya naik sekitar sampai 4-5% biasanya. Jadi 2 kali lipatnya lah. Jadi yang sebelumnya teman-teman misalnya konversi di toko kalian itu 2% gitu ya, itu bisa naik menjadi sampai 4% sampai 6% teman-teman. Jadi benar-benar potensi banget ya untuk bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan lebih besar lagi ya penjualannya dibandingkan tahun kemarin teman-teman ya. Oke deh, langsung aja ya kita mulai untuk materinya nih. Oh ya, sebelumnya nih perkenalan dulu ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya, kenali namaku Sony. Aku juga aktif di beberapa sosial media ya, di YouTube sama Instagram juga. Biasanya sharing-sharingnya sih lebih aktifnya di YouTube ya, untuk memberikan konten tips dan trik lah, sharing-sharing tentang jualan ya dari pengalaman saya. Ya jualan itu sekitar udah 2 tahunan ya teman-teman ya. Dari 2019 waktu itu iseng-iseng ya untuk jualan, terus sampai sekarang juga masih jualan ya. Dan
ngasih sharing-sharing juga pengalaman-pengalaman saya selama 2 tahun di jualan online itu ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum subscribe atau mungkin follow Instagram saya ya, jadi bisa di Instagram di follow atau subscribe dulu ya. Ya jadi seperti itu sih untuk pengenalannya ya, singkat aja dan ya langsung aja kali ya kita mulai langsung ke materinya. Oke, di sini nanti akan ada 3 poin ya akan kita bahas di webinar kali ini. Poin pertama itu adalah tentang rekomendasi produk Ramadan. Jadi kira-kira kita nanti untuk waktu bulan Ramadan itu kita bisa fokusin ya, kita bisa fokusin promosi itu ke beberapa produk aja, nggak semua produk. Jadi misalnya budget iklan kita, terus juga promo-promo atau diskon yang mau kita berikan itu ke khusus beberapa produk aja yang potensial. Jadi nggak semua produk ya. Supaya kalau misalnya kita itu langsung fokus ke semua produk itu nanti takutnya malah budgetnya itu besar gitu ya untuk ngepromoinnya. Jadi kita di sini fokus dulu ke hanya beberapa produk potensial aja yang mau kita push di bulan Ramadan nanti, teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu kira-kira produk yang kayak gimana sih ya. Terus di poin yang kedua nanti kita akan ngebahas tentang riset produk unggulan di toko ya. Oh sorry, jadi yang poin kedua ya yang tadi ya untuk ngeriset produknya itu di poin pertama itu aku jelasin tentang rekomendasi produk. Jadi produk-produk mana yang di bulan Ramadan nanti akan naik ya. Misalnya kayak baju muslim dan lain sebagainya, nanti saya akan jelaskan juga. Terus di poin yang ketiga itu tentang promosi plan ya di bulan Ramadan. Jadi waktu bulan Ramadan nanti mulai, kita bisa merencanakan ya promosi yang mau kita buat. Misalnya di minggu pertama kalian buat apa gitu ya, promosi-promosi yang mau kalian buat. Terus di minggu kedua kalian mau buat apa sampai mau lebaran ya. Misalnya di dekorasi toko dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan secara detail untuk promosi plan di bulan Ramadan. Jadi nanti kurang lebih ada 3 poin ini ya yang akan kita bahas secara detail teman-teman. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama ya, yaitu adalah rekomendasi produk Ramadan. Oke, di sini nanti akan ada 2 rekomendasi kategori produk di bulan Ramadan ya, dan juga detail produknya. Yang pertama adalah fashion muslim ya, tentu saja seperti yang kita tahu di kategori fashion muslim ini waktu bulan Ramadan penjualannya biasanya naik ya berkali-kali lipat. Nggak menutup kemungkinan juga produk-produk lain misalnya elektronik dan lain sebagainya juga biasanya akan naik ya atau kebanjiran traffic dan juga penjualan. Tapi biasanya untuk khusus produk-produk fashion muslim itu naiknya paling tinggi lah ya di bulan Ramadan itu karena kebutuhan atau demand di produk ini tuh sangat tinggi ya untuk yang kaum muslim ya. Contoh produknya seperti kayak hijab ya teman-teman, hijab terus juga mukena, terus juga ada sarung ya, bentar. Sarung terus juga kopiah ya, baju koko dan juga sendal ya. Nah, sendal ini juga naik ya waktu di bulan Ramadan. Apalagi waktu mau lebaran ya, sendal biasanya bakalan banyak banget tuh peminatnya ya atau permintaannya teman-teman. Nah, kalian bisa buat kalian ya yang masih belum punya toko bisa langsung coba-coba deh ya riset produk ini dan silakan langsung dibuat tokonya mulai dari sekarang ya. Biar nanti waktu pas bulan Ramadannya toko kalian udah terbentuk reputasinya dan sudah bisa panen ya, panen untuk mendapatkan banyak penjualan, teman-teman. Ya, jadi dari ke-7 ya, ke-7 produk ini, rekomendasi dari saya tentang fashion muslim. Untuk teman-teman yang masih bingung kira-kira mau jualan apa ya, untuk memanfaatkan momentum. Karena dari pengalaman saya sendiri, waktu awal-awal jualan ya, waktu 2019, itu momentumnya pas banget, teman-teman. Jadi momentum itu penting ya, momentum itu penting. Karena waktu 2019 awal-awal saya jualan itu bulan-bulan akhir ya, November atau Oktober atau Desember gitu waktu awal jualan itu. Nah karena waktu November itu kan ada campaign ya double digit yaitu adalah 11-11, jadi trafficnya itu banyak gitu kan. Nah waktu saya awal jualan saya belum ngerti apa-apa ya, belum cuma upload doang gitu. Tapi karena momentumnya pas karena waktu mau 11-11, jadi toko saya itu kebanjiran traffic. Jadi nggak sampai 1 minggu ya, toko saya itu udah pecah telur waktu itu karena 11-11 kebanjiran traffic. Padahal campaign-nya itu nggak saya ikutin. Campaign submit-nya ya. Biasanya kan kita kalau jualan di Shopee, Lazada, atau Tokopedia kan kita harus submit campaign-nya dulu untuk mengikuti event 11-11. Nah, waktu itu saya cuma buka tokonya aja udah kebanjiran traffic. Karena momentumnya pas ya, waktu mau 11-11 teman-teman. Jadi, manfaatin ya momentum kali ini, mau bulan Ramadan, untuk teman-teman yang mungkin ya, yang hadir ini ada sekitar 110 orang yang masih belum punya toko atau masih bingung mau jualan produk apa, teman-teman bisa jual produk yang sudah saya rekomendasikan ini dan segera dibuat sekarang juga tokonya biar nanti pas bulan Ramadan teman-teman bisa mendapatkan penjualan ya untuk memanfaatkan momentum ya.
Oke, ini adalah rekomendasi pertama. Terus kita masuk ke rekomendasi kedua nih. Selain fashion ya, yang di bulan Ramadan yang naik juga adalah food teman-teman atau makanan nih. Nah, makanan ini ada 3 sih rekomendasi saya ya. Itu adalah frozen food ya untuk makanan-makanan beku, makanan beku seperti pempek, frozen food ya. Terus juga kurma. Nah, kurma ini tentu saja bakalan naik banget ya. Di setiap Ramadan lah intinya. Kita kalau misalnya jualan kurma pasti biasanya naik. Kurma juga profitnya biasanya lumayan tinggi teman-teman ya. Profit untuk kurma ini tuh. Jadi teman-teman juga bisa mulai jualan untuk kurma ya. Terus yang ketiga juga ada bumbu sambal ya. Ini bumbu sambal ya teman-teman mungkin yang orang tuanya atau mungkin teman-teman sendiri yang bisa membuat kayak sambal-sambal gitu ya. Bisa di packing ya, dibuat sendiri ya. Nanti tinggal dikasih tempat wadah gitu aja nanti terus dijual online. Itu banyak banget sih teman-temanku yang jualan bumbu sambal juga, dan waktu di bulan Ramadan itu naik teman-teman bumbu sambal ini itu. Jadi teman-teman bisa manfaatin ya kalian teman-teman, siapa tahu yang enak banget gitu ya membuat sambal atau orang tua kalian bisa coba dijual online ya. Nanti tinggal difoto aja produknya terus diupload ya dan dioptimasi. Karena bumbu sambal ini biasanya dibuat ini ya buka puasa teman-teman ya. Buka puasa kalau pakai sambal kan enak tuh ya. Jadi bisa coba sih untuk jualan bumbu sambal ini. Ya, tiga produk ini sih untuk di kategori food ya. Nah, frozen food, kurma, dan juga bumbu sambal, teman-teman. Oke, jadi itu tadi rekomendasi produk yang bisa kalian jual ya. Ada 2 kategori. Yang pertama fashion dan juga food ya. Oh ya, untuk teman-teman nanti yang kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, mungkin bisa langsung aja tanya nanti di chat ya. Nanti di akhir-akhir biar saya jawab ya, sama tim Big Seller juga ya. Dan ya, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang riset produk unggulan ya di toko. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi kita fokus ke produk-produk potensial aja untuk kita promosiin di bulan Ramadan nanti ya. Mungkin biasanya kalau dari pengalaman toko saya sendiri, itu ada sekitar 3 sampai 4 produk ya yang potensial untuk kita push di bulan Ramadan nanti. Mulai dari iklannya ya, kita gedein modal hariannya atau mungkin biaya per kliknya, bitnya ya. Terus juga diskon-diskon kita akan fokus ke produk-produk tersebut. Nah, untuk mengetahui kira-kira produk mana aja yang siap untuk diiklankan atau di-push nanti di bulan Ramadan, caranya itu seperti ini untuk ngerisetnya, teman-teman. Oke, saya kasih tahu 3 jenis dulu ya, produk-produk yang nanti bisa di-push. Jadi di sini ada 3 jenis produk ya. Yang pertama adalah produk yang traffic-nya kecil dan konversinya besar. Nah, nanti aku jelaskan ya, eh, gimana cara mengetahui produk ini traffic-nya kecil dan konversinya besar itu seperti apa. Nanti saya akan jelaskan langsung ke seller center-nya ya, teman-teman ya. Untuk traffic, untuk mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu traffic itu apa sih. Jadi traffic itu adalah orang yang klik produk kita ya, atau masuk ke halaman produk kita. Jadi itu yang disebut traffic ya, atau pengunjung ya, atau pengunjung produk kita ya. Terus kalau konversi itu adalah orang yang klik produk kita dibagi dengan penjual, beli ya. Jadi misalnya ada 100 orang yang beli, terus misalnya ada 100 orang yang mengunjungi produk kita ya, dan ada 1 orang yang beli, berarti konversi kita 1% gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Konversi itu adalah orang yang udah masuk ke produk kita dan dia jadi beli ya. Itu adalah yang disebut dengan konversi. Nah, di sini ada 3, ada produk traffic kecil dan konversi besar, dan yang kedua ada produk traffic besar dan konversi kecil, terus yang ketiga ada produk traffic besar dan konversi besar. Nah, untuk produk yang potensial banget untuk kita iklanin itu adalah produk-produk yang di ketiga ini, yaitu produk yang trafficnya besar dan konversinya besar ya. Nanti untuk produk kedua ini nanti kita bisa perbaiki. Misalnya di sini adalah trafficnya yang kecil, berarti nanti trafficnya yang kita perbaiki teman-teman ya, atau pengunjungnya. Misalnya dengan memperbaiki foto produk, iklan dan lain sebagainya supaya trafficnya bisa menjadi besar gitu ya. Terus di yang kedua nanti yang kita perbaiki adalah konversinya ya, karena di sini konversinya kecil. Nah, untuk memperbaiki konversi nanti juga saya akan jelaskan gimana caranya ya. Baik, langsung aja mungkin ya. Saya akan kasih tunjuk kalian gimana caranya melihat produk yang trafficnya kecil dan konversinya besar ya. Di sini saya contohinnya pakai Shopee ya. Nanti teman-teman bisa praktekin sendiri di toko teman-teman ya.
kurang lebih sama nanti di Lazada dan juga di Tokopedia ya. Kalau misalnya teman-teman jualan di Lazada sama Tokopedia. Baik, langsung aja ya. Di sini saya sudah masuk ke Shopee Seller Center ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya teman-teman udah masuk ke Shopee Seller Center-nya, untuk mengetahui kira-kira produk mana yang traffic kecil dan lain sebagainya tadi, teman-teman bisa scroll ke bawah. Bentar, bisnis saya itu di, oh ya, di sini ya. Nah, teman-teman bisa klik ini, bisnis saya ya. Teman-teman klik aja di bisnis saya ini, di data ya, di atasnya kesehatan toko. Teman-teman klik, nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, di sini akan ada pilihan tuh halaman utama, terus juga produk, terus juga penjualan dan layanan, terus juga promosi dan panduan penjualan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ke produk ya. Klik ke produk. Setelah itu nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, terus di sini kita klik yang performa produk ya. Terus nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Di sini periode datanya kita bisa atur minimal 30 hari terakhir ya untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik 3 hari sebelumnya atau teman-teman bisa setting per bulannya. Di sini sebagai contoh saya waktu bulan Oktober gitu ya untuk mengetahui data akuratnya. Oke, nah nanti akan muncul tuh produk-produk kita seperti ini. Nah terus teman-teman selanjutnya klik ini yang beli kriteria. Nah biasanya waktu kalian pertama kali buka fitur ini, itu ininya ke checklist semua ya biasanya ya, banyak banget yang ke checklist. Nah yang cukup kalian checklist itu hanya 2 aja, yaitu ada di pengunjung produk sama yang ini tingkat konversi ya. Cukup 2 ini aja. Kalau yang pengunjung produk ini untuk mengetahui nilai traffic di produk kita. Terus kalau yang tingkat konversi ini untuk mengetahui konversi di produk kita. Jadi cukup 2 ini aja yang di checklist ya. Lainnya nggak usah. Oke. Oke, ini kita close sekarang. Nah, selanjutnya di sini akan muncul tuh produk-produk kita yang trafficnya berapa, terus juga konversinya berapa. Nah, untuk menjadi patokan, kira-kira produk kita itu seperti apa gitu ya, untuk masuk ke kategori pertama atau ketiga ya, seperti yang sudah saya jelaskan di PPT tadi, dia ada 3 kategori di sini ya, ada produk traffic besar dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa buat mapping gitu ya di Excel atau mungkin di Notepad untuk produk-produk yang trafficnya kecil itu produk mana, terus produk yang konversinya kecil itu produk yang mana gitu ya. Nanti teman-teman bisa kumpulkan tuh di Excel atau di Notepad atau mungkin di Word gitu ya. Teman-teman terserah ke teman-teman lah ya untuk mengumpulkannya itu. Ininya dikumpulkan untuk dibeda-bedain gitu ya. Biar nanti memperbaikinya itu lebih gampang. Sebagai contoh, di sini produk saya yang paling atas ya. Dengan pengunjung produk atau traffic sebanyak 5.000 ya, dengan konversi 1,62%. Nah, untuk patokannya sendiri, kira-kira produk ini bagus atau enggak? Kalau dari tingkat konversi, biasanya saya batasin minimal 2%, teman-teman. Jadi kalau konversi produknya itu 2%, itu berarti udah bagus, apalagi di atas 2%. Tapi kalau konversinya di bawah 2%, itu masih kurang ya, konversinya berarti kecil itu. Saya anggapnya seperti itu biasanya. Terus kalau untuk dari pengunjung produk, itu minimal adalah di atas 200 biasanya ya. Jadi kalau misalnya traffic atau pengunjung produknya masih di bawah 200, bisa dibilang ini produk trafficnya kurang ya. Nah, kalau untuk produk yang paling atas sendiri ini konversinya di bawah 2% ya, dengan pengunjungnya di atas 200. Ini soalnya udah lebih 200 ya, udah 5.000. Nah, dari sini berarti tingkat konversinya yang kurang ya, karena masih di bawah 2%. Jadi ini bisa digolongkan untuk produk yang masuk kedua ya, konversinya kecil. Terus untuk produk kedua ini trafficnya di atas 200 ya, bagus. Terus konversinya juga di atas 2%. Nah, berarti ini produk potensial nih, atau masuk ke kategori ketiga ya, untuk siap kita push di bulan Ramadan nanti. Terus kita lanjut lagi ya, kita lihat di produk ketiga. Dengan traffic di atas 200 ya, ini totalnya 300, dan konversinya 1,27%, berarti masih di bawah 2% ya nilai konversinya. Berarti ini masuk ke produk yang konversinya jelek ya, atau masuk ke kategori kedua ya, konversinya kecil. Berarti yang perlu kita perbaiki adalah konversinya. Terus lagi lanjut ke produk keempat ya, dengan konversi segini,
dengan traffic segini, berarti ini yang kurang adalah trafficnya. Berarti kita perlu memperbaiki trafficnya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa kumpulkan aja di Excel atau mungkin di Notepad ya, produk tersebut ya. Jadi 3 kategori ya. Kategori pertama adalah yang trafficnya kecil, kategori yang kedua adalah konversinya kecil, dan kategori yang ketiga adalah traffic besar dan konversi besar atau produk potensial ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja di toko teman-teman. Nah, setelah kalian kumpulkan ya di mapping atau mungkin dibeda-bedakan gitu ya. Selanjutnya kita tinggal memperbaikinya aja. Misalnya untuk contoh produk yang paling atas sendiri nih ya punyaku dengan traffic yang bagus tapi konversinya yang jelek. Berarti ini kita perlu memperbaiki konversi. Berarti perlu apa aja yang perlu diperbaiki? Kalau untuk supaya konversinya dinaik, saya akan jelaskan langsung aja ke PPT-nya ya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di produk kita. Baik, di sini saya akan next ya. Ini adalah untuk produk yang traffic-nya kecil. Ya, untuk yang produk traffic-nya kecil dan konversinya besar. Sebagai contoh untuk produk yang punya saya yang ini ya, produk yang kelima ini ya. Traffic-nya soalnya di atas di bawah 200 ya. Nah, berarti produk ini yang perlu saya perbaiki pertama adalah iklan ya. Jadi supaya traffic-nya bisa naik, produk saya ini saya harus iklankan ya. Bisa diiklankan dengan top up beberapa bit gitu ya, dengan memasang beberapa kata kunci gitu ya. Terus selain iklan juga judul produknya bisa saya perbaiki ya. Yang sebelumnya judul produknya seperti ini, mungkin saya perbaiki lagi, saya riset lagi kata kuncinya ya. Selanjutnya untuk menambah traffic selain dari iklan dan judul produk adalah foto produknya. Di sini foto produknya mungkin bisa saya ganti lebih bagus lagi gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kayak gini, mungkin saya ganti perbesar lagi untuk gambar produk utamanya. Terus juga teksnya mungkin dikecilin lagi atau mungkin backgroundnya dirubah gitu ya. Intinya kita perbagus lagi lah foto produknya itu supaya trafficnya bisa naik. Terus selain foto produk juga feed ya, kita juga bisa posting feed ya. Feed ini juga ada di semua marketplace ya, entah itu dari Shopee, di Lazada, di Tokopedia, itu ada ya feed ya. Dan feed ini juga lumayan membantu untuk menambah traffic teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman produknya itu kekurangan traffic ya, bisa diupload di feed. Dan feed ini itu kita bisa mengupload beberapa produk ya. Jadi bisa mengupload produk, bisa juga mengupload ulasan ya, ulasan produk kita juga bisa diupload di feed atau juga bisa mengupload video ya di feed itu juga. Jadi bisa sangat membantu juga untuk mendapatkan traffic ya. Apabila produk kalian ini sepi traffic ya, jadi bisa diupload di feed. Selain feed juga teman-teman bisa pakai affiliate ya. Nah, di affiliate ini cuma masih kebuka hanya di fitur Shopee sama Lazada ya yang saya tahu ya. Di Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya kayaknya belum ada ya fitur affiliate ini. Baru ada di 2 marketplace ini doang, yaitu adalah Lazada dan juga Shopee. Kalau di Shopee letaknya itu ada di sini teman-teman. Di halaman utama, kita ke halaman utama dulu ya. Untuk Shopee affiliate. Terus di sini nih, di paling bawah ini ya. Di promosi saya di bawahnya voucher toko saya. Nah, ini jaringan influencer Shopee atau saya nyebutnya biasanya affiliate. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fitur ini, produk kita akan dipasarkan jadi kita bisa mendapatkan pembeli dari luar marketplace, teman-teman. Dengan mengaktifkan fitur affiliate ini atau jaringan influencer Shopee ini ya. Untuk yang di Shopee. Jadi itu ya untuk supaya bisa traffic produk kita tadi yang ini supaya bisa bertambah, kita bisa melakukan beberapa hal ini. Yang pertama iklan, yang kedua kita bisa memperbaiki judul produknya, terus yang ketiga kita bisa memperbaiki foto produknya, dan kita juga bisa upload feed dan juga affiliate ya. Terus sekarang kita masuk lagi nih ke, oke mungkin aku jelasin ini ya lebih detailnya ya. Emang kayak gimana sih untuk optimasi judul produknya dan lain sebagainya ya. Langsung aja di sini untuk memperbaiki judul produk. Biasanya yang saya lakukan ya untuk judul produknya itu kayak gimana saya masangnya itu. Pertama, biasanya saya itu cari kata kuncinya yang sesuai dengan produk yang dijual dengan memakai website langsung dari marketplace. Sebagai contoh di sini Shopee ya. Kalau misalnya kalian jualan di Lazada atau di Tokopedia, kalian juga bisa memakai websitenya Tokopedia gitu ya. Nanti tinggal diketik aja tuh tokopedia.com atau mungkin lazada.co.id ya. Ini hanya sebagai contoh Shopee ya. Nah, setelah masuk ke websitenya, kalian nanti tinggal ketik aja di sininya ya, teman-teman ya.
Ketik aja tuh kata kunci utama produk kalian. Misalnya kalian jualan sendal, tinggal diketik aja tuh sendal pria gitu ya. Kalau bisa kalian jualan sendal pria, nanti akan muncul tuh kata kunci turunannya ya, yang ada di bawah sini ini. Nah, kata kunci turunan ini bisa kalian pilih yang merasa paling nyambung ya dengan produk kalian. Sebagai contoh di sini itu mungkin aku kasih langsung aja deh ya ke websitenya Shopee ya. Langsung aja mungkin teman-teman ya, shopee.co.id. Oke. Shopee.co.id. Tunggu bentar ya, kita masuk ke websitenya Shopee dulu. Oke, di sini di Google. Oke, udah sih, udah bisa. Sip. Oke, ini saya sudah masuk ke websitenya Shopee. Ini sebagai contoh nanti kalian bisa terapkan sendiri kalau misalnya kalian jualan di Lazada ya tinggal diketik aja Lazada. Nah, misalnya di sini tadi kalian jualan sendal gitu ya, sendal pria misalnya. Kalian jualan sendal pria. Kalian tinggal ketik aja di sini sendal pria. Nah, maka akan muncul tuh kata kunci turunannya. Mulai dari sandal pria kekinian, kasual, dewasa, murah, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini kalian jualan sandal pria dewasa dengan model kasual dengan harga di atas 200.000 gitu ya misalnya. Berarti kata kunci ya atau kata-kata di sini yang bisa kalian pilih yang paling relevan dengan produk kalian yaitu misalnya nih sandal pria kekinian. Kalau untuk sandal pria kekinian masih bisa kalian pakai ya. Terus sandal pria kasual, karena model sandal yang kalian jual adalah model kasual, masih bisa dipakai juga kata kuncinya. Terus sandal pria dewasa, nah kalau kalian jualan sandal pria dewasa, masih bisa dipakai juga kata kuncinya ya. Terus sandal pria murah, nah karena harga produk kalian itu di atas 200.000, berarti kalian nggak usah pakai kata kunci sandal pria murah ini. Karena kalau misalnya kita pakai kata kunci sandal pria murah, nanti akan bersaing dengan produk-produk yang harga sendalnya di bawah 100.000 biasanya. Sedangkan harga produk kalian itu di atas 200.000. Jadi pasti bakalan kalah ya. Makanya, jadi kalian nggak pakai yang sandal pria murah ya. Terus sandal pria kulit. Sedangkan produk yang kalian jual ini sandalnya bukan terbuat dari kulit ya. Berarti nggak usah dipakai. Intinya yang masih relevan atau masih nyambung dengan produk kalian ya. Untuk memasang judulnya itu. Untuk meriset kata kunci ini ya. Bisa pakai aja di shopee.co.id ya. Dan kalian tinggal ketik aja kata kunci utama kalian. Atau bisa kalian balik juga misalnya ini kan sendal ya. Mungkin sandal gitu ya, pakai A ini. Kan ada beberapa juga tuh daerah yang menyebutkan kayak gini. Nah, ini masih muncul juga ya, sama kurang lebih. Di sini ada karet, murah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini sebagai contoh, sandal kalian ini karet gitu ya. Nah, bisa dipakai nih yang karet. Tapi yang kulit nggak dipakai karena sandal kita itu bukan terbuat dari bahan kulit misalnya. Gitu ya. Intinya dipilih yang paling relevan ya, atau paling nyambung lah dengan produk yang kalian jual, teman-teman ya. Nah, nanti kalian tinggal kumpulkan aja di Notepad gitu ya. Ini sebagai contoh deh, aku langsung praktekin ya. Pakai Notepad ya guys ya. Bentar. Notepad. Oke, Notepad. Nah, di sini kita tinggal catat aja di Notepad ini. Kok jadi dua sih? Benar, ini close dulu. Tadi kan sandal pria ya. Jadi di sini misalnya kita pilih yang sandal pria. Terus sandal pria kasual ya, yang masih nyambung dengan produk yang kita jual. Kasual. Terus sandal pria kekinian juga masih nyambung dengan produk yang kita jual. Nah, terus sandal pria karet ya. Kalau kulit enggak ya, karena kan sebagai contoh produk yang kita jual bukan terbuat dari bahan kulit. Terus sandal pria murah enggak ya, karena harga produk kita di atas 200.000. Selop bukan, karpil juga pun sandal pria dewasa ya, masih nyambung. Sandal pria dewasa. Nah, ini kan pakai A tadi ya. Misalnya pakai E tadi. Sekarang pakai E, sendal. Nah, ini sendal pria kekinian. Kita kumpulkan juga nih, sendal pria kekinian. Terus sendal pria kasual, kurang lebih sama juga tadi udah. Misalnya sendal pria gunung, kalau misalnya ini misalnya contohnya bukan untuk ke gunung ya, tapi untuk yang sehari-hari aja, berarti nggak usah kita pakai untuk kata kunci gunung. Nah, misalnya aja kayak gini deh. Misalnya udah kita kumpulkan nih, kata kunci turunannya ya. Nah, untuk
merangkai judulnya supaya jadi judul produk, di sini cukup kalian pilih yang satu katanya aja. Misalnya di sini sandal ya, sandal. Terus di sini yang sandal pakai E. Kan di sini kalian paste sandal, sendal. Terus di sini pria. Terus misalnya kasual. Terus ini kekinian. Jadi cukup satu kata aja, nggak usah dipakai pengulangan-pengulangan kata ya. Untuk judul produknya itu, bentar saya besarin dulu. Karet, ini dewasa misalnya ya. Terus kekinian udah tadi ya. Ini udah kita ambil dari yang sini tadi. Jadi ini nggak usah diambil lagi. Nah, berarti ini aja untuk judulnya nanti yang akan kita pasang, teman-teman ya. Oke, bentar ini dewasanya tipe. Nah, jadi ini biasanya judul yang biasanya saya gunakan untuk upload di produk saya ya. Jadi nggak perlu pengulangan-pengulangan. Karena biasanya ada yang memasang judul produknya itu seperti ini misalnya ya. Ini sandal pria. Ini dipaste nih di sini. Terus yang ini juga dipaste lagi. Sandal pria kasual. Terus di bawahnya lagi sandal pria karet gitu. Nah, jadi ini kan ada pengulangan-pengulangan tuh. Ada sandal di sini ada sandal lagi, dan di sini ada sandal lagi. Di sini ada pria, di sini ada pria lagi. Nah, kalau saya sendiri biasanya menggunakan tipe judul yang seperti ini, teman-teman. Yang atas ini ya, lebih simple ya, dan lebih efisien. Walaupun nggak salah juga pakai yang seperti ini ya, karena di beberapa marketplace juga nggak dilarang ya, dengan pengulangan-pengulangan seperti ini. Tapi nanti terlihatnya terkesan spam ya. Jadi makanya di sini saya biasanya pakai yang model kata kunci atau judul produk yang atas. Seperti itu untuk merangkai judul perkatanya ya. Sekarang untuk pemasangan judulnya, di sini ada beberapa tips nih. Saat kalian itu mau mengupload produknya ya, ini di Simba Marketplace ya berguna, yaitu adalah pertama, kalian bisa menggunakan huruf besar di setiap awal kata ya. Waktu mau memasang judul produk itu, misalnya dari kata kaos, berarti huruf K-nya paling depan itu harus menggunakan huruf besar. Terus dari kata pria, huruf P-nya berarti harus menggunakan huruf besar ya. Intinya di setiap kata, di awalan kata, menggunakan huruf besar ya. Terus tips yang kedua adalah tidak menggunakan kata berulang ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kalau misalnya udah ada kata sendal, ya di belakangnya lagi nggak usah pakai kata sendal, karena takutnya nanti malah dikira spam sama marketplace ya teman-teman. Jadi ini ya tips-tips saya biasanya yang saya gunakan untuk memasang judul produk di produk saya. Terus kita next lagi ini, tadi ya untuk produk yang trafficnya besar dan konversinya kecil sekarang ya. Nah, berarti ini untuk memperbaiki konversinya ya. Tadi kan udah saya jelaskan tuh di awal tadi untuk produk yang trafficnya besar, trafficnya kecil ya. Nah, sekarang adalah untuk yang konversinya kecil. Nah, gimana caranya biar konversi yang kecil ini menjadi besar ya? Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Pertama adalah kalian bisa memperhatikan harga produk kalian ya. Kalau misalnya harga produk kalian bisa jadi terlalu mahal atau mungkin tidak kompetitif ya atau terlalu mahal. Misalnya kompetitor rata-rata jualan 50.000, tapi kalian jualnya itu misalnya 80.000. Nah, itu kan agak susah juga ya jualan seperti itu. Pasti si pembeli bakalan milih yang lebih murah ya, kalau misalnya kualitas dan modelnya sama kan. Jadi perlu diperhatikan pertama adalah harga. Pastikan harga kalian ini masih berkompetitif ya dengan kompetitor kalian atau masih masih sama lah ya. Kalau misalnya kompetitor kalian jualan 50.000, paling enggak ya kalian jualan 55 atau 60.000. Jadi selisihnya enggak begitu jauh teman-teman ya. Terus yang kedua adalah detail foto produk ya. Foto produk, detail foto produk ini tuh yang dimaksud bukan foto produk utama ya, tapi dimanfaatin foto produk di slide-slide berikutnya. Misalnya di slide kedua, slide ketiga ya, itu harus dimanfaatin atau dimaksimalin ya. Atau biasanya saya nyebutnya itu detail foto produk ya. Sebagai contoh misalnya di slide kedua kalian bisa jelasin ukuran gitu ya, ukuran produk kalian atau mungkin bahan kalian ya. Intinya kita manfaatin lah di setiap slide foto produk itu. Kalau di Shopee sendiri kan kita bisa menambahkan sampai 10 atau 9 ya foto produk. Jadi kalian bisa manfaatin semua, kalau bisa diisi semua dengan foto produk yang berbeda dan maksimal dengan detail. Terus detail deskripsi juga ya, kalian bisa optimasi juga deskripsi kalian untuk memperbesar konversi di produk kalian. Untuk deskripsi sendiri biasanya kalau sebagai contoh produk fashion gitu ya, biasanya cukup aja spesifikasi produk kalian ya, mulai dari ukurannya, lebar dadanya, dan lain sebagainya kalau untuk produk fashion. Kalau untuk produk-produk yang solusi gitu, kayak misalnya skincare atau mungkin herbal gitu, kalian bisa jelaskan di deskripsi tentang cara pemakaiannya, cara penggunaannya, atau mungkin cara menyimpannya ya. Intinya kalian jelasin lah di detail deskripsi kalian, sedetail-detailnya, supaya orang itu
jadi percaya untuk beli ya, nggak ragu untuk beli ke produk kalian. Terus yang kalian perlu perhatikan juga supaya konversi kalian menjadi besar adalah tentang rating produk ya, dan ulasan. Jangan sampai di ulasan kalian itu ada yang ngasih bintang 1 dengan komen yang ngejelekin gitu ya. Itu juga bisa memperkecil konversi kalian tuh. Jadi gimana caranya biar produk kita nggak sampai ada yang kena bintang 1 atau yang ngejelekin gitu ya adalah tentu saja dengan pelayanan yang baik, terus juga produknya yang baik gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya jangan sampai yang seperti itu ya. Itu bisa memperkecil nilai konversi kalian ya. Jadi ini yang bisa kalian perhatikan ada 4 supaya konversi kalian bisa naik ya. Oke, di sini saya kasih tunjuk kalian ya, lebih detailnya tentang optimasi detail foto produk ini tadi. Yaitu contohnya seperti ini teman-teman. Contoh detail foto produk dengan produk fashion ya. Ini contohnya itu. Jadi untuk di slide kedua kita bisa kasih size chart-nya ya, mulai dari ukuran S, M, L, XL, XL gitu ya. Dengan lebar dada berapa dan lain sebagainya. Kita bisa jelaskan di slide kedua. Terus di slide ketiga misalnya kalian jelaskan juga keunggulannya ya dan lain sebagainya. Terus di slide keempat kalian jelaskan tuh tips agar kaos kalian itu lebih awet dan lain sebagainya. Terus misalnya di slide kelima itu tentang detail sebelah kanan gitu ya, model sebelah kanannya, atau mungkin di slide ke-6-nya tampilan dari belakangnya gitu ya, biar orang itu tahu tampilan-tampilan produknya itu kayak gimana. Contoh lagi misalnya kalian jualan produk-produk solusi kayak skincare atau mungkin herbal. Misalnya di slide kedua itu tentang bahannya yang digunakan ya. Terus di slide ketiga misalnya cara pemakaiannya. Terus di slide keempat di setiap slide, nah ini face scrub nih. Bentar, kita coba buka deh ya. Konfigurasinya lumayan besar nih. Ini tuh di produk ini tuh di slide kedua sudah saya jelaskan tentang cara penggunaannya ya, terus juga bahan-bahannya dan lain sebagainya. Makanya di sini konversinya lumayan besar ya. Baru ada beberapa pengunjung tapi udah dapat penjualan. Nih kalian bisa lihat nih. Jadi berpengaruh juga ya tentang mengoptimasi foto produk ini di setiap slide-nya. Nah, ini nih. Ini adalah foto utamanya ya seperti ini. Terus di foto slide keduanya itu seperti ini ya untuk meningkatkan regenerasi kulit dan lain sebagainya. Saya jelaskan step by step-nya nih. Terus di foto slide ketiga itu bahan dasarnya, terus di slide ke selanjutnya itu tentang bahan dasarnya juga ya, terus di slide kelima juga kurang lebih meningkatkan regenerasi dan manfaatnya dan lain sebagainya lah. Ini kalian bisa manfaatin ya di setiap slide-nya itu. Kalau bisa sampai 9 atau mungkin 10 ya foto yang bisa kalian tambahkan supaya lebih orang itu lebih trust atau percaya dan supaya konversi di toko kalian itu bisa naik ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk lagi nih ke slide selanjutnya tentang bonus tips ya. Tadi sudah saya jelaskan gimana caranya untuk memperbaiki produk dan memilih produk yang akan kita push nanti di bulan Ramadan ya. Nah, misalnya kalian udah nemu nih 2 sampai 3 produk yang akan di-push ya di bulan Ramadan nanti. Selanjutnya, kalian juga pilih lagi 2 sampai 3 produk untuk dikorbankan, teman-teman. Untuk apa dikorbankannya? Untuk dipasang diskon yang besar di produk tersebut supaya mendapatkan banyak traffic dan juga reputasi ya. Jadi kalian bisa pilih tuh produk-produk yang mau kalian korbankan ya. Nanti yang akan dipasang diskonnya besar ya dengan misalnya voucher dikasih voucher toko sampai diskon 50% gitu ya. Gunanya untuk mendapatkan reputasi dan traffic. Di sini kalian bisa pilih 2 sampai 3 ya yang bisa kalian pilih tuh. Jadi kayak gitu ya. Ini biasanya saya lakukan juga. Saya korbankan 2 sampai 3 produk supaya untuk mendapatkan traffic dan juga konversi di toko saya itu. Biasanya nanti kalau misalnya kita mengorbankan produk 2 sampai 3 ini, produk-produk yang lainnya kita juga biasanya bakalan kebanjiran juga traffic dan juga penjualan, teman-teman. Jadi ini bonus tips aja untuk teman-teman ya. Mengorbankan 2 sampai 3 produk ya. Bisa pasang diskon besar atau mungkin voucher atau mungkin dijual harga lebih murah gitu ya. Intinya kita korbankan lah produk-produk 2 sampai 3 ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga nih. Atau poin yang terakhir yaitu tentang promosi plan di bulan Ramadan ya. Oke, langsung saja. Di minggu pertama, ini sebagai contoh ya, nanti kalian bisa tiru atau mungkin kalian bisa
inovasi lagi ya atau sekreatif kalian. Sebagai contoh di sini di minggu pertama nih yang saya lakukan waktu minggu pertama bulan Ramadan ya. Pertama biasanya saya ngebuat voucher toko dengan diskon 5% ya, dengan masa aktif 1 minggu ya voucher toko ini. Jadi voucher toko ini hanya bisa digunakan di 1 minggu itu aja dengan diskon sebesar 5%. Terus juga saya biasanya ngebuat flash sale ya, flash sale toko saya. Kalau di Shopee namanya flash sale toko saya, kalau di Lazada itu juga bisa ya ngebuat flash sale sendiri. Namanya sendiri saya lupa sih apa ya. Ini kita bisa ngebuat flash sale sendiri lah. Nah itu biasanya saya buatnya di hari kelima teman-teman. Flash sale-nya ini. Kalau di Tokopedia juga ada ya ngebuat flash sale sendiri itu. Nah biasanya saya ngebuatnya di hari kelima. Ngebuat flash sale toko saya dengan diskon yang besar ya. Ini diskonnya benar-benar ya, bukan cuma dengan harga yang sama terus di diskon yang sama juga. Tapi ini diskon besar, benar-benar besar untuk mendapatkan traffic dan penjualan itu tadi. Terus juga di minggu pertama saya juga biasanya memasang banner ya di halaman toko untuk produk yang diberi diskon besar juga ya. Jadi kan waktu kita ngedekorasi toko itu kan bisa dihubungkan tuh ya. Nanti kalau misalnya ada orang yang klik banner itu akan terhubung ke produk mana gitu ya. Nah ini biasanya saya memasang banner di halaman tokonya dan diarahkan ke produk yang kita beri diskon besar itu tadi atau yang kita ikutin flash sale itu tadi supaya produk tersebut itu makin lagi banyak reputasi dan juga trafficnya teman-teman ya. Jadi itu misalnya di sini ya promo plan saya di minggu pertama. Terus di minggu yang kedua saya lakukan biasanya yaitu adalah membuat diskon bundling ya. Diskon bundling ini kalau di Shopee bisa pakai pakai diskon atau mungkin apa ya yang namanya satunya itulah ya. Lupa aku sih. Kalau di Lazada namanya Flexi Combo kayak gitu-gitu teman-teman ya. Kalau di Tokopedia saya kurang tahu sih ya untuk nama promosinya. Intinya di semua marketplace ada yang namanya diskon bundling, cuma namanya aja yang berbeda ya nama-namanya. Nah, di sini biasanya sebagai contoh itu beli 2 diskon 5% ya. Nah, yang 2 produk ini itu adalah produk-produk yang terlaris teman-teman ya yang akan saya diskon. Untuk melihat produk terlaris ya di bisnis analisis tadi ya, kalau di Shopee, kalau di Lazada juga sama. Terus juga di minggu kedua biasanya yang saya lakukan juga membuat flash sale toko saya di hari ke-10 ya. Di hari ke-10 aja. Jadi waktu di hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu saya nggak membuat flash sale itu ya. Cukup di hari ke-10 dan juga tadi hari ke-5 untuk minggu kedua dan minggu pertama tadi. Dengan produk yang berbeda biasanya ya. Misalnya di minggu pertama tadi kalian itu membuat flash sale toko sayanya di produk A gitu. Nanti di minggu keduanya kalian bisa membuat flash sale toko saya untuk produk B ya. Intinya berbeda. Terus juga di minggu kedua biasanya saya menampilkan kategori-kategori produk terlaris ya di halaman toko saya. Jadi waktu kita ngedekorasi toko itu kan juga bisa tuh kita tampilkan kategori-kategori kita di paling depan kan. Nah, sebenarnya saya kasih paling depan kategori-kategori terlaris saya. Misalnya untuk kategori baju muslim atau mungkin kategori sendal gitu ya, saya tampilkan di paling depan. Intinya kategori-kategori yang terlaris ya. Supaya makin banyak lagi penjualannya. Ini minggu kedua ya. Terus di minggu ketiga biasanya yang saya lakukan adalah memberikan voucher diskon lagi nih khusus untuk produk pilihan. Nah, kurang lebih sama nih nanti dengan yang minggu pertama tadi yaitu memberikan voucher. Cuma dengan produk yang berbeda teman-teman ya, voucher diskonnya itu. Dan dengan masa aktif yang seminggu juga ya di minggu ketiga, khusus untuk minggu ketiga aja. Dan saya juga membuat flash sale toko saya lagi ya di hari ke-19 dan dengan produk yang berbeda juga. Terus di minggu ketiga juga saya berikan ya nuansa Ramadan di semua konten toko. Mulai dari banner toko kita ya, dari header, logo, terus juga halaman tokonya ya, didesain lagi dengan nuansa-nuansa Ramadan, teman-teman ya. Jadi kalian tinggal edit-edit aja lah ya untuk tampilan toko kalian dengan nuansa Ramadan ya di minggu ketiga. Ini sebagai contoh aja ya, nanti mungkin kalian bisa taruh tuh di minggu pertama mungkin kalian bisa edit langsung ya halaman toko kalian dengan nuansa Ramadan ya. Intinya di sini nanti kalian bisa sekreatif kalian, bisa rubah lagi ya tentang promo plan di bulan Ramadan. Terus di minggu terakhir atau di minggu keempatnya ya, yang pertama biasanya yang saya lakukan adalah mengaktifkan combo hemat untuk beberapa produk dan hadiah. Gratis untuk kemasan tambahan ya atau kartu ucapan. Jadi kalau di Lazada itu kan Flexi Combo kita bisa memberikan gift gitu ya. Gift dengan hadiah khusus atau mungkin kartu ucapan. Nah, biasanya saya buat tuh kayak gitu. Kalau di Shopee itu combo hemat ya kalau nggak salah namanya itu. Dengan hadiah gratis kemasan tambahan ya. Ini juga nilai plus juga untuk kita sebagai penjual ya, supaya pembeli itu jadi apa ya?
terpuaskan lah ya, supaya kita reputasi toko kita semakin baik teman-teman ya. Kita bisa berikan gratis-gratis seperti ini. Ini saya biasanya lakukan di minggu keempat. Terus juga sama lagi saya membuat flash sale toko saya di hari ke-27 ya. Hari-hari akhir membuat flash sale toko saya dengan diskon yang lebih besar biasanya ya. Dengan produk yang berbeda. Dan dengan produk-produk yang biasanya masih apa ya, masih yang dibutuhkan banget ya di bulan Ramadan, kayak misalnya sendal itu kan biasanya butuh banget tuh orang-orang, sendal baru atau mungkin baju kayak kemeja-kemeja baru gitu ya, itu kan biasanya dibutuhkan juga tuh mau lebaran ya. Nah, bisa kita buat tuh produk-produk tersebut di flash sale toko saya supaya makin kencang lagi penjualan kita waktu mau bulan lebaran. Terus mendekorasi halaman toko dengan nuansa lebaran ya. Jadi saya dekor-dekor lagi dengan tampilan baru. Jadi di minggu ketiga tadi kan kita dengan nuansa Ramadan. Nah, di minggu keempatnya kita dengan nuansa lebaran. Terus di minggu keempat juga saya biasanya posting feed juga ya setiap hari dengan produk yang dibutuhkan saat lebaran ya, kurang lebih sama lah. Posting-posting feed gitu ya. Posting feed untuk produk-produk tertentu yang dibutuhkan di bulan lebaran supaya makin kencang lagi traffic dan juga penjualannya teman-teman. Jadi seperti itu marketing plan yang biasanya saya susun ya, ini sebagai contoh aja untuk bulan Ramadan dari minggu pertama sampai minggu keempat atau mau lebaran ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa terapkan di toko kalian dan bisa plan sendiri ya untuk minggu pertama kalian mau ngapain, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Supaya penjualan kita makin maksimal lagi ya. Kalau dari segi iklan ya, oh ya dari segi iklan ya kita nggak nonaktif ya. Kalau dari saya sendiri toko saya mulai dari awal Ramadan bahkan bukan nggak bulan Ramadan doang, bahkan sampai sekarang sudah saya aktifkan lebih maksimal lagi juga. Oh ya sebagai bonus tips juga teman-teman, waktu sebelum kita penutupan ya, di sini waktu nanti bulan Ramadan atau mungkin dari sekarang teman-teman bisa aktifkan fitur yang namanya biaya per klik otomatis ya, supaya iklan kita itu nggak sampai turun. Karena kan waktu biasanya kalau di campaign-campaign besar ya kayak Big Ramadan Sale gitu kan orang-orang pada ngiklan tuh ya kompetitor-kompetitor kita. Nah kalau misalnya bid per kata kunci yang kita pasang itu masih sama kayak hari biasanya, bisa jadi nanti produk kita bakalan turun ya. Yang sebelumnya di atas dengan bid per kliknya itu 200 per klik misalnya ya. Tapi waktu bulan Ramadan karena banyak banget yang iklan, produk kita jadi turun misalnya karena kita cuma pasang 200 per klik. Nah, supaya nggak sampai kejadian seperti itu, kita bisa mengaktifkan fitur ini. Ini khusus untuk yang di Shopee ya. Hanya di Shopee nih. Bentar, kita pergi ke iklan Shopee dulu. Oke, ini lemot kayaknya nih. Bentar, saya close dulu deh ini deh. Biar nggak lemot ya. Ini masih lemot. Iklan Shopee. Mungkin kita coba tab baru deh. Ini yang lemot. Oh, oke, sip. Udah sip. Alhamdulillah. Oke, nah. Untuk mengaktifkannya sendiri, itu klik ini nih, yang tombol jeruji ini ya, sebelah iklan Shopee. Namanya adalah fitur pengaturan biaya per klik otomatis ya untuk iklan Shopee. Jadi kalau misalnya rata-rata kita pasang per bid di kata kunci itu 200 per klik, nah nanti waktu di puncaknya promo, biasanya akan ditambah tuh menjadi 400 per klik ya, 2 kali lipatnya biasanya. Dibatasin biasanya cuma sampai 2 kali lipat ya. Nggak, tenang aja, nggak sampai 1000 atau mungkin berapa gitu ya. Biasanya dibatasin kok, jadi nggak usah khawatir ya. Nanti akan diupdate sendiri sama Shopee. Intinya produk kalian masih bisa muncul ke atas ya, nggak sampai tenggelam ke bawah teman-teman. Bisa diaktifkan fitur ini ya. Oke, sip. Kurang lebih seperti itu aja sih untuk materi-materi kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di kolom chat teman-teman. Sekarang saya akan kembalikan lagi ke Kak moderator dari Big Seller, Kak Bida. Oke Kak Sony, makasih ya Kak. Udah di-sharing ilmunya. Ini aku udah ngumpulin Sama-sama. beberapa pertanyaan. Ada sekitar 10 pertanyaan Kak Sony. Aku Boleh. pertanyaan pertama dari Kak Reza. Kak Reza tanya katanya cara optimasi judul gimana Kak? Kata kunci utama dan turunan. Untuk judul kayaknya kurang lebih tadi udah saya jelaskan detail ya. Tadi kan udah saya jelaskan, mungkin aku jelasin ulang kali ya. Boleh deh. Kita akan coba jelasin ulang deh teman-teman. Ini lebih cepatnya aja ya. Karena tadi kan udah saya jelaskan tuh. Pertama biasanya saya riset kata kuncinya itu pakai webnya Shopee ya.
Webnya Shopee kalau disesuaikan aja sih. Kalau misalnya kita mau jualan di Shopee ya pakai webnya Shopee, kalau mau jualan di Lazada ya pakai webnya Lazada. Nah, terus kita tinggal ketik aja kata kunci utamanya. Nah, nanti kan akan muncul tuh kata kunci turunannya. Nah, ini kita kumpulkan kata kunci yang masih relevan dengan produk yang mau kita jual. Misalnya kita jualan sandal pria dewasa gitu ya, berarti kita tinggal pilih aja tuh yang masih relevan atau masih nyambung dengan produk yang kita jual. Misalnya nih sandal pria kekinian, sandal pria kasual, sandal pria dewasa ya, sandal pria murah dan lain sebagainya yang masih nyambung lah intinya dengan produk yang kita jual. Kalau udah, kita tinggal rangkai aja judulnya seperti ini. Tadi ya sudah saya jelaskan juga. Nah, kalau misalnya udah kita rangkai seperti ini, nanti di pemasangan judulnya kita bisa ganti nih per kata depannya itu menggunakan huruf besar. Misalnya di sini dari kata sandal, huruf S-nya menggunakan huruf besar. Terus di sini dari kata pria, huruf P-nya menggunakan huruf besar. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu nanti kita tinggal pasang aja judul produknya. Seperti itu sih Kak untuk optimasi judul produk Kak Reza ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pertanyaan kedua dari Kak Lita. Katanya kalau pengunjung udah ratusan, tapi konfirmasinya nol gimana untuk toko baru? Nah, berarti kalau misalnya itu kan masalahnya di konversi ya. Pengunjungnya udah ratusan tapi konversinya nol. Berarti yang bisa kita lakukan adalah tadi kita cek tadi pertama itu tentang harganya ya. Apakah harga produk kita itu kompetitif ya atau mungkin terlalu mahal nih dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita. Bisa jadi karena harga kita terlalu mahal ya, makanya konversi kita kecil. Tapi kalau dirasa harganya udah bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita bisa perhatikan faktor-faktor lainnya. Misalnya detail foto produk kita, mungkin detail foto produk kita masih belum teroptimasi, berarti kita tinggal perbaiki. Terus juga bisa dilihat juga dari detail deskripsi, mungkin deskripsi kita juga kurang jelas ya, kita bisa perbaiki. Dan bisa dilihat juga yang terakhir adalah tentang ulasan. Bisa jadi ulasan-ulasan kita ada yang ngasih bidang satu atau mungkin jelek gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi kenapa traffic kita ratusan tapi nggak ada yang beli. Nah, bisa dilihat dari 4 faktor itu sih. Pertama harga, terus detail foto produk, terus detail deskripsi, dan juga rating produk atau ulasan. Oke, Kayak gitu sih. pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Devi masih soal konversi. Tadi katanya kalau konversi di atas 2%, tapi pengunjungnya kurang dari 100 tuh gimana Kak? Kalau misalnya konversinya di atas 2%, tapi pengunjungnya masih di 100 ya. Kalau dari tips dari saya sendiri tadi kan minimal traffic-nya itu 200 ya. Nah, berarti yang perlu kita tambah lagi yaitu adalah traffic-nya. Jadi mungkin kita bisa tambah lagi tuh traffic-nya dengan cara beriklan, atau mungkin bisa memperbaiki judul produknya, atau mungkin juga bisa memperbaiki foto produknya. Jadi ya tadi faktor-faktor untuk menambah traffic, karena traffic-nya masih di bawah 200 ya. Sedangkan konversinya udah bagus, yaitu 2%. Kayak gitu sih, Kak. Masih soal traffic nih Kak, ada pertanyaan dari kantin organik. Katanya minimal berapa persen order yang masuk dari traffic sehingga bisa disebut optimal. Kalau untuk berapa persen ya itu biasanya bisa dilihat dari konversi sih. Kalau misalnya traffic-nya itu udah ribuan dan konversinya 2%, berarti itu sudah maksimal. Intinya kita untuk melihat maksimal kira-kira berapa persennya itu dari konversi biasanya sih untuk orderan itu. Kalau pengunjungnya banyak tapi konversinya di bawah 2%, ya berarti kurang maksimal gitu produk tersebut. Tapi kalau pengunjung atau trafficnya besar dan konversinya besar juga, berarti udah maksimal tuh produk. Kayak gitu sih. Terus ada lagi nih Kak, dari namanya sih di sini Realme C3. Oke, oke. Katanya bagaimana cara agar produk kita bisa laris manis meskipun banyak saingan. Apalagi kan di aplikasi Shopee banyak penjual yang kadang jual barang dengan harga murah banget. Terus kalau ada kompetitor kita yang jual harga di bawah harga kita, apakah harga kita tetap atau disamakan dengan mereka aja? Atau bikin harga di bawah mereka? Oke, oke. Kalau untuk gimana caranya bisa membuat produk kita laris ya, itu dengan cara ya seperti tadi sih. Kalau pertama ya kalau misalnya kita baru upload produk gitu, berarti yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah tentang trafficnya dulu. Jadi kita fokus gimana caranya menambah traffic dulu nih sampai lebih 200 ya per harinya itu kalau bisa traffic ke satu produk itu. Nah, kalau misalnya udah tercapai nih, trafficnya udah lebih dari 200, selanjutnya adalah kita tinggal perhatikan konversinya aja.
Bahkan biasanya setelah traffic kita itu udah 200 ya sehari, itu biasanya udah dapat orderan tuh. Biasanya dapat orderan 1 atau mungkin 2 gitu ya. Jadi intinya waktu awal-awal kita buat produk kita bisa laris, yang perlu kita perhatikan adalah traffic-nya dulu. Nah, nanti kalau misalnya traffic-nya udah di atas 200, sekarang kita tinggal fokus saja ke konversinya. Gimana caranya traffic yang besar ini selalu dirubah menjadi pembeli gitu ya, atau dikonversi. Nah, untuk memperbesar traffic dan konversi, tadi sudah saya jelaskan ya faktor-faktornya. Jadi itu sih untuk membuat produk itu laris, yaitu dengan memperhatikan traffic dulu, setelah itu konversi. Nah, tapi kalau misalnya produknya itu tadi ya, seperti yang dibilang tadi, kalau kita mau jualan produk dan udah banyak banget yang jualan produk tersebut dengan harga yang murah-murah, nah itu agak susah sih ya. Kalau misalnya kita nggak bisa jual yang sama atau mungkin kalau bisa di bawahnya harga tersebut gitu. Kalau misalnya kita jualan di atasnya dari harga yang udah banyak penjualan rata-rata, misalnya rata-rata dari produk tersebut itu jualnya 50.000, tapi kita eh, bisa jualnya di harga 70.000. Nah itu bakalan susah tuh untuk bersaing dengan mereka. Kalau misalnya udah banyak banget yang jualan ya. Kalau harga dari segi harga udah kurang berarti ya susah sih untuk seperti itu. Mungkin kakak bisa cari produk lain ya yang kompetitornya masih dikit dan masih bisa jualan harga yang sama kayak kompetitor-kompetitor lainnya. Kayak gitu sih. Untuk membuat larisnya ya seperti tadi, traffic sama konversi. Aku bacain pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Bagus. Katanya untuk perubahan branding thumbnail dari yang sekarang ke nuansa Ramadan itu pengaruh nggak nanti sama trafficnya yang udah kebentuk? Nah ini yang perlu kita rubah ya dari branding thumbnail-nya itu bukan dari segi foto produknya teman-teman ya, tapi di halaman toko kita. Jangan sampai teman-teman nanti ngerubahnya itu di tampilan foto utama produk kalian. Karena kalau misalnya nanti foto produk utama kalian rubah, takutnya malah mempengaruhi ke traffic kalian. Misalnya produk kalian itu trafficnya udah besar nih. Terus karena mau bulan Ramadan, kalian ganti tuh foto produknya dengan nuansa Ramadan dan lain sebagainya. Takutnya nanti malah turun. Intinya kalau misalnya traffic produk kalian udah besar, jangan diotak-atik ya foto produk atau mungkin judulnya. Jadi yang kita rubah itu adalah halaman toko kita atau dekorasi toko ya, bukan halaman produknya ya teman-teman ya, tapi halaman toko ya, yang kita rubah menjadi nuansa Ramadan itu. Kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, tentang iklan dari Kak Aditya Masyaib. Oh, suara kakak ini sih kayaknya apa ya kayak double Mendengung gitu ya? sih. Iya mendengung gitu. Oke, sebentar. Ini pertanyaannya, katanya saya pernah iklan Kak pakai 50.000 bitnya Rp200, nggak cukup 5 menit, langsung habis dan muncul di halaman pertama. Sedangkan harga rekomendasinya ada yang 5 ribuan. Itu gimana Kak? Kalau dalam beriklan ya, kalau dari saya sendiri itu biasanya kalau dengan modal 50.000, tentu saja budget atau per kliknya ya, bit per kliknya itu kalau misalnya kita udah pasang 200 per klik itu udah bagus sih kalau misalnya udah banyak yang klik gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat penjualan sama sekali, berarti masalahnya adalah di produknya, teman-teman. Di konversi produknya. Karena udah banyak banget yang klik kan dengan dipasang 200 per klik dan udah muncul ke paling atas. Berarti yang perlu kita perbaiki yaitu adalah di segi kontennya, trust-nya, dan juga konversinya. Mungkin dari segi tampilan foto produknya udah bagus karena udah banyak banget yang klik. Tapi mungkin dari segi harganya atau mungkin dari segi ulasannya atau mungkin dari segi foto atau deskripsinya itu kurang bagus. Jadi makanya orang cuma klik doang dan akhirnya menghabiskan saldo iklan kita. Padahal udah banyak yang klik dan produk kita udah muncul ke atas tapi nggak ada yang beli. Atau saldonya udah sampai habis gitu ya. Berarti yang perlu kita perbaiki adalah segi konversinya. Jadi kayak gitu sih dari Kak tadi yang nanya tadi kalau misalnya udah dipasang 200 per klik dan udah muncul paling atas, itu berarti udah tandanya bagus tuh produknya karena udah banyak yang klik. Tinggal diperbaiki aja dari segi konversinya, mungkin dari harganya perlu diperhatikan, ulasannya dan lain sebagainya. Oke, ini pertanyaannya agak random ya, kayak dari iklan ke traffic. Ya nggak apa-apa sih. Terus ada satu lagi nih Kak, katanya kalau jualan produk muslim masih bisa bersaing nggak sama yang produknya udah terjual banyak? Sarannya dong Kak buat yang pertama kali jualan produk muslim, langkah-langkah yang harus ditempuh gitu Kak biar bisa bersaing, gimana caranya?
Tentu saja masih bisa ya, karena kan market di Indonesia ini Muslim kan banyak banget tuh, gede banget ya. Walaupun udah banyak penjualnya, tentu kita masih bisa mendapatkan pembeli-pembeli lain ya, karena kan kuenya pasti masih besar banget tuh, atau potensi marketnya itu masih besar banget. Sedangkan yang jualannya itu ya mungkin sekitar beberapa persen lah dari pembelinya itu. Jadi kalau misalnya apakah masih bisa bersaing atau enggak, pasti masih bisa ya. Dan gimana caranya supaya kita bisa banyak penjualan ya untuk jualan produk fashion itu, fashion muslim, cara-caranya ya seperti yang sudah saya share tadi sih. Mulai dari kita fokus ke trafficnya dulu, setelah itu kita fokus ke konversinya supaya produk kita bisa laris gitu. Untuk ngelarisnya seperti itu sih, kita fokus ke traffic sama konversi yang perlu kita perhatikan sih. Ada lagi nih Kak yang terakhir ya Kak. Ini pertanyaan dari Kak Awi Al-Arzuni. Katanya gimana caranya agar selalu dapat bintang dan ulasan produk yang baik? Oke, untuk mendapatkan ulasan yang baik ya, pertama tentu saja kita bisa dari pelayanan kita ya. Kalau misalnya ada customer nih yang nanya gitu ya ready atau enggak, kita bisa jawab dengan yang sopan dan santun gitu ya. Terus kalau misalnya dia udah order, kita bisa kasih tahu, kita bisa kasih ucapan terima kasih tuh karena udah order ke toko kita gitu ya. Terus waktu barangnya udah dikirim, kita bisa follow up lagi. Kalau kita infoin ke si customer itu tadi, kalau barangnya udah dikirim. Terus pas sudah sampai, kita bisa tanyakan apakah puas dengan produknya. Terus kalau misalnya ada masalah, bisa didiskusikan ke kita, nanti biar kita bantu gitu. Intinya kita bisa kasih pelayanan yang baik. Dan dengan pelayanan yang baik, biasanya si customer tanpa kita suruh ngasih bintang yang bagus atau ngasih ulasan bagus, biasanya dia sudah berinisiatif sendiri untuk ngasih ulasan yang baik. Jadi kita bisa treatment ya dengan pelayanan yang baik untuk mendapatkan ulasan yang baik juga. Oke. Kalau gitu pertanyaan untuk Kak Sony aku selesaiin dulu ya, udah 12 pertanyaan. Oke. Kita lanjut ke sesi 2 ya. Untuk sesi 2 ada narasumber dari Big Seller Indonesia, yaitu Pak Muhammad Hasanuddin selaku Business Development. Beliau akan menjelaskan fitur-fitur Big Seller yang nantinya akan membantu kita untuk mengoptimalkan marketplace menyambut Ramadan. Jadi biar marketplace kita tuh traffic-nya tinggi. Gitu. Kita langsung aja ke Pak Hasan. Oke, baik. Terima kasih ya, Bida ya, atas ini kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Perkenalkan, saya Hasan. Nah, ini terima kasih sekali untuk rekan-rekan, teman-teman yang udah bisa join nih, gabung dalam ini webinar online Big Seller kali ini. Nah, bersama tadi ya, Mas Sony Kurniawan juga. Mungkin saya langsung ini aja, langsung saya share screen ya. Oke, di sini sudah terlihat ya. Jadi Big Seller ini adalah suatu omnichannel. Nah, apa itu omnichannel? Jadi suatu platform atau aplikasi desktop, web, mobile apps ya, yang dapat mengintegrasikan dan menghubungkan operasional penjualan di berbagai channel e-commerce dalam satu sistem secara terpusat. Jadi ini semacam sistem untuk mengelola ya semua toko online yang ada di marketplace kita dan ditampilkan nanti dalam satu dashboard. Jadi terkait manajemen produk, manajemen pesanan, manajemen stok itu diatur dalam satu dashboard ataupun dalam satu sistem yaitu lewat bigseller.com ini. Nah, marketplace apa aja nih yang udah ini ya bekerja sama secara profesional dengan Big Seller? Nah, di sini sudah kita lihat ada marketplace Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Didi, Jidayati, sampai TikTok Shop. Jadi sebagian besar marketplace di Indonesia sudah ini ya bekerja sama ya dengan kami seperti itu. Nah, terus manfaatnya itu apa aja sih, Kak? Jadi kita tuh lebih efektif gitu kan dalam ini menghandle proses operasional penjualan di berbagai channel e-commerce dalam satu sistem. Jadi kan kita hanya mengakses lewat bigseller.com, jadi kita bisa manajemen semuanya tentang operasional toko online shop kita dalam satu dashboard, jadi tentunya lebih efektif. Dan tentu juga efisien, hemat waktu dan tenaga dalam menangani setiap proses operasional toko di berbagai marketplace. Dan pendaftarannya pun gratis menggunakan sistem Big Seller ini.
tentu menjadi efisien. Terus juga untuk ini ya, akurat. Nah, di Big Seller ini terdapat pemaparan mengenai laporan penjualan, data stok, dan sebagainya. Nanti disajikan di dalam sistem Big Seller tentang terkait laporan-laporan yang dari toko marketplace kita ya. Nah, terus ada apa aja sih fitur-fitur yang ada di Big Seller-nya ya? Jadi ini ada beberapa fitur utama yang ada di Big Seller. Nah, ini ada Scrap. Scrap ini jadi copy data produk dari berbagai marketplace dan upload massal ke banyak toko marketplace. Jadi Scrap ini ibarat itu kita mengambil data di luar toko marketplace kita yang nantinya data tersebut terkait foto, judul, deskripsi, harga, dan sebagainya, dia akan masuk ke sistem Big Seller. Nah, dalam masuk ini kalau misalkan sudah masuk ke sistem Big Seller, nanti data produk tersebut kita salin ya, bisa kita salin ke semua toko marketplace kita nantinya yang sudah kita hubungkan ke Big Seller-nya. Dan juga ada ini, ada template watermark juga. Jadi template watermark ini jadi semacam border ataupun frame nanti yang bisa kita terapkan di foto produk kita ya, seperti itu ya. Nah, terus juga sinkronisasi stok. Nah, maksudnya apa nih Kak, sinkronisasi stok? Jadi nanti kalau bisa ini ya, fitur pergudangan di Big Seller ini, kita dapat membuat aturan sinkronisasi stok. Misalkan contoh, kita mempunyai ini ya, stok, misalkan produknya kaos hitam cuma ada 10 piece di gudang real kita. Nah, nanti kita tuh menyantumkan jumlah stoknya itu di toko marketplace kita, di Shopee tetap kita cantumkan 10, di Tokopedia 10, di Bukalapak tetap 10, padahal stoknya cuma ada 10. Nanti misalkan ada penjualan, contohnya penjualan 2 piece di Tokopedia, kan stok akhirnya itu berubah jadi 8. Nah, nanti yang di marketplace-nya juga itu akan ikut update di Tokopedia menjadi 8, Bukalapak menjadi 8, dan di Shopee menjadi 8. Jadi dia ikut sinkron, ikut update jika ada pergerakan stok, ataupun nanti mau penambahan, pengurangan stok itu hanya lewat sistem Big Seller kita dapat ini ya, mengatur semuanya ya. Dan juga terkait laporan-laporan penjualan, analisa keuntungan, dan sebagainya, juga nanti bisa kita akses ya melalui Big Seller. Dan juga ada salin toko. Jadi salin toko ini maksudnya itu ada salin produk antar toko marketplace kita. Nah, misalkan kita sudah menghubungkan nih, jadi nanti ada fitur integrasi di Big Seller ya. Kita sudah menghubungkan toko marketplace kita ke Big Seller. Misalkan kita mempunyai toko andalan ataupun toko marketplace, misalkan di Shopee yang produknya itu yang paling lengkap dan yang paling ini ya, yang paling bagus lah menurut kita. Nah, dari produk-produk tersebut kita langsung aja menggunakan fitur salin toko, kita salin aja produknya ke semua toko marketplace kita ya. Nah, secara massal, jadi nggak perlu lagi upload-upload secara manual, masuk satu persatu, ya kan gitu ya, nggak, kurang efisien juga. Jadi lewat Big Seller ya lebih mudah gitu ya untuk mengupload produknya secara massal. Nah, edit massal juga seperti itu. Misalkan ada perubahan-perubahan terkait informasi produk kita, nanti bisa kita edit aja secara massal. Pesanan. Nah, ini pesanan di sini. Kalau misalkan terkait pesanan di sini orderan ya. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, misalkan ada ini ya, kita sudah menghubungkan toko ini atau toko marketplace kita ke Big Seller-nya. Misalkan ada orderan baru yang masuk dari semua toko marketplace kita, nah itu nanti akan ditampilkan dalam satu layar saja untuk memproses pesanannya. Jadi nggak perlu lagi login logout ke marketplace-nya seperti itu. Dan juga ada sub akun di sini nanti dari akun utama, misalnya kita sudah mendaftar di bigseller.com, kita bisa membuatkan sub akun. Mungkin kita mempunyai seorang admin gitu, nanti bisa kita buatkan aja sub akunnya. Nah, sub akun nanti bisa kita setting aksesnya mana aja yang bisa diakses dari sub akun tersebut, seperti itu. Baik, mungkin saya akan ini aja nih, masuk ke contoh dashboard dari Big Seller-nya ya. Nah, inilah tampilan dari ini dashboard Big Seller. Jadi di Big Seller ini, misalkan kita mau mengelola toko marketplace kita ya. Nah, pertama itu kita harus masuk ke ini, integrasi. Itu ada di bagian dashboard, dan ini tinggal klik di sini integrasi, atau lewat di pengaturan di sini ya. Kita masuk ke pengaturan ya. Pengaturan ini ada integrasi di sini. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Jadi semua ini contoh, ini akun demo aja, akun contoh dari saya. Ada Shopee, Lazada, JD, sebagainya. Misalnya kita mau menghubungkan ya toko marketplace kita ke Big Seller, tinggal klik aja sini tambah toko baru ya. Nah, nama panggilan tokonya nanti bisa diisi aja sesuai dengan keinginan. Nama panggilan toko ini adalah nama panggilan yang nanti digunakan di sistem Big Seller-nya. Bisa diisi aja. Nah, misalkan sudah oke, tinggal klik aja hubungkan, nanti akan ada ini info selanjutnya seperti itu. Ini sampai dengan TikTok Shop.
Ini dalam satu marketplace, misalkan Shopee, itu bisa kita maksimal 200 toko online ya. Jadi 200 toko per marketplace yang bisa kita hubungkan ke marketplace. Jadi misalnya kita ini ya, misalnya kita punya banyak toko di Shopee kan, nah ini bisa kita hubungkan aja ke big seller biar nanti pengolahan tokonya biar lebih mudah seperti itu. Dan juga ini ada bagian ini ya, beberapa menu-menu di sini ya dari big seller-nya. Ini produk, pesanan, pergudangan, pembelian, promosi, sama laporan. Mungkin saya akan ini aja menjelaskan beberapa fitur umum aja dari big seller. Kita masuk aja di bagian ini yang menu pesanan. Ini ada keterangan proses pesanan. Kita klik aja di sini sebagai contoh ya. Nah, ini akan ditampilkan seperti ini ya dashboard dari big seller-nya. Misalkan di bagian atas ini ada filter beberapa keterangan, nanti bisa dipilih aja, diklik, nah keterangan mana aja yang ingin ditampilkan. Ini ada di pojok kiri atas ada beberapa keterangan ya, menunggu diproses, menunggu dicetak, menunggu pick up, pesanan dikirim, sama pesanan disisihkan. Jadi kalau ada status yang menunggu diproses, nah ini kalau menunggu diproses ini adalah ini, jadi semua orderan baru yang masuk ke semua toko marketplace kita, dia akan ditampilkan di sini. Jadi hanya satu halaman aja. Nah ini contohnya ya. Nah, misalnya kita mau proses bagaimana? Tinggal diklik aja nanti. Tinggal diklik aja pesanan yang mana. Kalau yang di sini nanti dia akan terpilih satu. Kalau yang di atas ini dia akan terchecklist semuanya. Dan tinggal klik aja proses ya. Tinggal kita klik proses. Nah, nanti tuh otomatis yang di toko marketplace kita tuh akan ikut terproses juga. Nah, dari kita klik proses, dia akan berpindah status di menunggu dicetak. Nah, kalau sudah sampai di sini ya, menunggu dicetak. Sebentar. Ya, kalau udah ini ya. Kalau sudah sampai di menunggu cetak tuh biasanya kita tuh mengeprint label pengiriman ya. Nah, di big seller nanti tuh bisa kita cetak label pengirimannya secara massal. Ini saya akan ini mau misalkan kita mau print label pengiriman yang satuan, pesannya tinggal di checklist aja ya. Terus tinggal klik aja nih cetak label pengiriman seperti itu. Resi pengirimannya. Nah, di sini kan udah ada ya tampilan dari label pengirimannya. Nah, ini kita lihat di sini agak berbeda dari label pengiriman standar. Soalnya di big seller itu bisa ini, kita dapat custom label pengiriman ataupun edit modif resi pengirimannya sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa menayangkan logo toko online kita nanti di pojok kiri atas, menayangkan fragile mudah pecah, ini bisa lewat big seller seperti itu ya. Dan misalnya kita sudah print label pengirimannya, nanti bisa kita tandai aja sudah dicetak. Nah, dia akan muncul di sini logo hijau ya, icon-icon hijau seperti ini, tak. Jadi menunjukkan keterangan bahwa pesanan tersebut sudah dicetak ya, label pengirimannya. Kalau misalnya kita mau secara massal itu nanti bisa kita gunakan filter aja di sini. Jadi harus per toko, nanti pilih aja per toko sama per jasa kirim yang mana ya. Nah, tinggal di checklistnya nanti infonya akan muncul di sini, tinggal di checklist terus tinggal klik yang cetak label pengiriman. Nanti dia akan mengeprint label pengirimannya secara massal ataupun lebih dari satu. Misalkan sudah oke semuanya, kita tempelkan label pengirimannya ke pesanan kita. Tinggal di checklist aja nanti ya, tinggal di checklist pesanan tersebut, terus tinggal klik kirim. Jadi kalau kita sudah tinggal klik kirim, dia akan berpindah status di menunggu pickup. Jadi kalau sudah sampai di sini menunggu pickup, ya udah kita tinggal ini aja, nunggu kurir yang datang untuk menjemput barang pesanan kita ya, tinggal tunggu aja. Walaupun ada yang status pesanan itu yang kita drop off ke counter ataupun antar ke counter, itu sama dia akan masuk di menunggu pickup juga. Nah nanti kalau misalkan udah ada status resi pembaruan ya, misalkan sudah terkirim, dia akan berpindah otomatis di pesanan dikirim ya. Di sini nanti akan pindah sini. Nah, itu kurang lebih ya gambaran dari memproses pesanan di big seller ya. Nah, terus juga ada kita ke menu produk aja di sini. Jadi di produk ini tadi yang hasil scrap, misal kita mau scrap ya, mengambil data, ini bisa kita masuk aja di sini. Hasil scrap di sini. Nah, scrap di big seller itu ada dua cara. Mau yang produk tunggal ataupun yang scrap dengan ekstensi. Kalau yang scrap dengan produk tunggal, nanti cantumkan linknya di sini. Link dari produk tersebut, terus tinggal klik mulai scrap. Nah, kita ini ya rekomendasikan itu, scrap-nya itu menggunakan ekstensi, dan misalnya kita aksesnya lewat PC ataupun laptop, kita harus pakai Google Chrome. Nah, ini ada nomor 2, tautan menginstal ekstensi, tinggal klik aja install di sini ya. Nah, kebetulan ini saya sudah install ekstensinya. Kalau misalkan kakak-kakak atau rekan-rekan yang belum install, tinggal klik aja sini untuk install. Nah, ini contohnya misalnya kita mau scrap data dari Shopee. Ini contoh ya. Nah, kita kaos anime di sini kita masukkan contohnya ya. Nah, ini sudah terfungsi ya. Ini ada ekstensi dari ini scrap dari big seller-nya, scrap to big seller. Jadi kita pilih aja produk yang mana yang mau kita download ataupun kita ambil ya. Nanti dia akan masuk ke sistem big seller.
Nah, misalkan ini mau kita scrap, tinggal klik aja scrap, jadi dia akan proses, terambil nanti datanya. Ini bisa satuan seperti itu. Nah, kalau mau secara massal itu tinggal ini aja nanti. Pilih yang scrap current page ya. Nah, bisa pilih yang ini scrap current page di ini. Jadi kalau scrap current page itu dia per halaman ngambil datanya. Nah, mungkin kita mempunyai supplier di Shopee dan datanya itu mau kita upload di toko kita kan. Nah, kalau manual kan ini ya agak kurang efisien. Nah, lewat Bixler kita gunakan aja ini nanti scrap. Nah, dari scrap tadi dia akan masuknya di sini nanti. Akan dimasuk di sini yang baru. Jadi di bagian menu produk hasil scrap dia akan masuk di sini produknya. Nah, kalau udah masuk sini ya udah tinggal di checklist aja produknya yang mana, kita pilih impor ke toko. Misalnya kita mau salin ya dari hasil scrap dulu. Nah, kita pilih toko marketplace kita tujuan yang mana. Nah, misalkan ke Tokped ataupun mau ke Lazada, nah bisa dipilih aja, tinggal klik impor. Kalau kita sudah klik impor, nanti produknya itu akan masuk di ini, di draft-nya dulu. Jadi misalkan tujuan marketplace-nya itu yang di Tokopedia, di toko kita yang Tokopedia ya. Nah, dia akan masuk di draft dulu produknya sebelum kita ini tayangkan ataupun tampilkan. Nah, di draft inilah nanti bisa kita edit-edit aja lagi. Nah, editnya bisa pilih di sini, yang aksi, yang edit. Terus misalkan mau edit massal pilih yang ini ya. Nah, misalkan sudah oke, tinggal ini aja klik yang tampilkan sini yang logo pesawat. Ini jadi nampilan produknya. Kalau misalnya kita mau tampilkan lebih dari satu produk, bisa di checklist nanti produknya ya. Nah, terus klik tampilkan. Kalau kita sudah klik tampilkan, dia akan berpindah status di live. Kalau produknya udah live, berarti produknya tersebut ini sudah tayang ya di marketplace kita. Nah, terus juga ada ini salin toko. Jadi salin toko yang salin produk antar toko yang tadi ya. Kita masuk aja. Nah, ini salin toko. Jadi kita pertama sebelah kiri kita pilih dulu misalkan di Shopee toko kita. Nah, produknya itu kita mau salin ke ini semua toko marketplace kita ya yang sudah kita hubungan ke big seller. Jadi lebih mudah untuk pemerataan produk. Nah, pilih ininya, asalnya ini toko asal marketplace-nya nih ada di sini ada produknya tinggal dicek saja ataupun mau misalkan salin seluruh toko ini juga bisa. Jadi salin seluruh ini produk dalam toko ini ya. Ini saya akan praktekkan yang ini aja, contoh aja. Misalkan ada 3 produk yang mau kita salin. Checklist saja, terus pilih sama tadi import toko. Nah, ini kita mau transfer mana produk tersebut ke Tokopedia kita, nah tinggal di checklist saja. Tokopedia-nya, pilih tokonya, tinggal klik import. Nah, sama tadi, misalkan ada produk yang ini ya, datang dari luar, dia akan masuk di draft ini, marketplace tujuannya ya. Nah, dia akan masuk di draft dulu, nanti bisa di-edit dulu keterangannya di sini. Nah, bisa pilih yang ini, atau yang edit massal, nanti bisa. Kalau misalnya sudah oke, sama, tinggal klik tampilkan yang logo pesawat. Nah, misalkan dari ini ya lebih dari satu, nah bisa tampilkan yang ini yang hijau seperti itu. Nah, juga ini dari ini ada tampilan marketplace ya di sini ya. Nah, marketplace-nya di sini ada Shopee, Tokopedia, jadi yang sudah kita hubungkan ke big seller, dia tampilan seperti ini ya. Nah, kita masuk aja ke ini contohnya Shopee. Nah, ini Shopee saya ya, yang Shopee yang ini contoh aja. Nah, misalnya kita mau optimasi ya kata kunci itu bisa lewat big seller. Nah, ini bisa kita edit massal. Jadi ini tampilan ini produk Shopee kita di big seller seperti ini. Tinggal di checklist saja yang kotak paling atas. Nah, kita pilih aja yang edit massal di sini ya. Nanti kakak pilih yang sinkronisasi dan edit ya. Nah, jadi kalau edit massal itu ya beberapa produk ditampilkan dalam satu dashboard. Nah, dalam satu dashboard ini kita dapat mengedit-editnya lebih mudah. Misalkan yang optimasi kata kunci yang tadi judul bisa kita lakukan di sini, tinggal klik aja di sini, mau penambahan atau pengurangan, tinggal di sini lagi, tinggal ditambahkan aja. Di sini juga nanti bisa diklik-klik aja dan sudah coba. Terus juga di sini di bawah nama produk ada keterangan pulpen di sini untuk edit. Kita contoh aja, klik aja di sini. Misalkan kita mau menambahkan tambah teks di awal, ini contoh ya. Misalkan ada promo, terus tambah teks di akhir, misalkan murah seperti itu. Nah, tinggal klik aja konfirmasi. Nah, dia akan tertambahkan secara otomatis. Jadi kata promo di depan, murah di belakang. Kata promo di depan, murah di belakang. Jadi dia otomatis ya. Lebih mudah untuk optimasi kata kunci. Terus juga dengan deskripsi juga sama. Misal kita mau penambahan, pengurangan, edit-edit bisa lewat sini. Edit massal ditampilkan dalam satu dashboard ya. Kalau mau ini tambah teks juga pilih aja yang tambah teks di akhir seperti itu. Nah, ini contoh aja, tinggal klik aja konfirmasi. Nah, dia akan tertambahkan otomatis. Nah, begitu juga nanti yang di SKU dia akan tertambah otomatis. Kalau misalnya mau edit yang satuan bisa di sini. Ya, jadi lebih mudah untuk mengedit-edit info-info terkait produk kita seperti itu ya.
Ya mungkin ini ya gambarannya dari big seller kurang lebih dari produk pesanan seperti itu. Kalau misalkan ada yang ini ya menu-menu di sini nanti bisa dilihat aja terkait laporan yang akan tersajikan di sini. Ini menu pergudangan, pesanan, sebenarnya masih banyak lagi terkait menu-menu dari big seller seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk yang mau bertanya boleh ditulis di room chat Atau ini ya, atau open mic open boleh. mic juga boleh misalkan ada yang ingin ditanyakan ya. Yang mau bertanya bisa open mic, ataupun ada yang mau bertanya lewat chat, nanti ada tim kami juga yang menjawab ya. Gini Om, Iya, siap, Kak. itu kalau untuk kerjasamanya dengan itu marketplace resmi apa gimana? Misalnya kalau kita pakai nanti pengaruh nggak ke toko kita gitu? Iya, kita sudah resmi ya, Pak ya. Sudah resmi bekerjasama dengan marketplace-nya. Seperti itu. Soalnya kita kan nanti kalau buat itu ada semacam kode API nanti yang terakses dari suatu marketplace nanti yang akan diterjemahkan ke sistem kami yang di Big Seller. Jadi sudah resmi dijamin aman dan secure ya. Oh iya. Misalnya kita mau scrap, mau apa gitu, nggak ada larangan lagi dari Shopee gitu, nggak masalah kayak ini kita dari marketplace gitu ya? Iya, betul. Aman. Soalnya sudah resmi ya. Oke, siap. Makasih. Iya, sama-sama. Halo Kak, mau tanya Kak. Iya, siap. Ya, untuk Topet itu harus power merchant ya? Power merchant, iya, betul Kak. Jadi Kalau nggak power merchant nggak bisa. iya. Jadi minimalnya power merchant. Jadi kalau tidak salah power merchant ya pelengkapan seperti dokumen-dokumen ya Kak di Tokopedia-nya sama ada yang harus di ini dari performanya. Dia langsung nanti kok udah power merchant Tokopedia-nya. Oke. Iya. Halo, Min. Admin. Siap. Izin. Iya, siap. Iya, punya saya sudah Power Merchant ya, sudah yang Pro Advance nggak bisa connect, kenapa ya? Jadi minggu lalu itu sempat minta reconnect, kemudian saya reconnect ulang, nggak bisa-bisa sampai sekarang. Oh, sudah, maksudnya sudah pernah terhubung ke Big Seller-nya dari Tokopedia-nya? Iya, sudah normal, sudah nggak ada masalah. Nah, minggu lalu itu minta reconnect ya. Oh, mungkin ada yang kadaluarsa nanti di ini yang kadaluarsa. Nanti bisa dihubungkan aja di bagian ini, yang di bagian ini Kak, di bagian yang fitur integrasi. Iya, ya itu sampai sekarang nggak bisa connect lagi, belum bisa connect. Tinggal hubungkan aja kembali ya Kak. Ya itu masalahnya, belum bisa connect-nya itu. Jadi ada tulisan error apa gitu. Bukan domain salah ya, kalau domain salah kan keterangannya beda ya. Ada jelas gitu ya, domain salah gitu ya. Nah itu domainnya sudah betul, cuma keterangannya error apa gitu. Oh gitu, sudah diklik sinkronisasi ini juga ya di integrasinya ya? Sudah, itu saya sudah pakai sehari-hari itu, jadi saya sudah paham. Ya baik, nanti mungkin yang ininya yang secara teknis ataupun lebih privat nanti mungkin bisa ini aja ya Pak ya, bisa lewat training yang harian dari Big Seller-nya biar lebih jelas gitu ya. Ya, makasih Pak ya. Iya siap Kak. Ada lagi mungkin dari teman-teman, rekan-rekan yang ingin ditanyakan terkait fitur-fitur Big Seller? Halo Kak. Iya siap Kak. Ya izin tanya ya. Nah Big Seller ini kan untuk memudahkan kita jualan online ya. Iya betul. Nah, kedepannya itu apakah kita sebagai mungkin saya sebut member gitu ya dari Big Seller itu
juga dikasih pelatihan-pelatihan kayak Shopee, TikTok, atau Tokopedia, atau hanya ya toolsnya aja, pelatihan big sellernya aja gitu. Oke, baik. Iya, Kak, kami menyediakan training online ya, pelatihan kami ini ya, tersedia dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nanti kalau misalkan Kakak sudah mendaftar big sellernya, ada ini ya, tim customer kami yang akan menawarkan untuk training online gratis ya, Kak. Jadi ada pelatihannya atau ada nomor WhatsApp di sini yang customer support misalkan mau ini melakukan mengikuti training online dari big seller ataupun pelatihan ataupun konsultasi dalam ini ya pengoperasian big seller, bisa di chat aja lewat WhatsApp seperti itu. Jadi ada ya penanganan untuk pelatihan online ya, Kak ya. Berarti Dan itu gratis. pelatihan itu tentang marketplace-nya, Kak ya, bukan hanya big sellernya kan? Kalau untuk ininya untuk ini Pak Kak ya, untuk big sellernya. Jadi untuk menggunakan big sellernya itu seperti apa? Nanti kalau ada kendala ataupun yang masih belum tahu, belum paham, nanti bisa diinformasikan lewat di training online big sellernya. Oke, paham. Makasih ya. Iya, sama-sama Kak. Halo, Iya, kalau kamu mau tanya, ini kan siap, aku siap. punya lebih dari 4 di masing-masing marketplace nih. Ada dari Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan hampir hampir semuanya. Itu cara untuk mengcombine jadi satu sistem kan ini jadinya ya. Nah, Iya, untuk betul. jadi satu sistem, untuk memiliki akses itu prosesnya kayak gimana? Oh, prosesnya di bagian integrasi ya, Kak ya? Enggak, maksudnya untuk bergabung ke big sellernya gitu. Oh, tinggal ini daftar aja, Kak. Daftar lewat ini www ya, bigseller.com, nanti daftar gratis aja situ buat pembuatan akun di bigsellernya. Itu gratis atau ada kayak limitnya cuma 3 bulan, 6 bulan, atau bisa untuk selamanya? Ya, jadi untuk saat ini bigseller ini gratis ya. Saat ini versinya gratis, semuanya bisa diakses. Nanti ke depannya itu pasti ada yang berbayar. Nah, walaupun nanti ada yang berbayar, yang versi gratisnya itu akan terus ada ya, Kak ya. Jadi akan terus berjalan. Jadi gratis dan tetap gratis. Kalau misalkan mau menggunakan versi berbayar, nanti kan bisa disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan ya, Kak ya. Tapi nanti ketika kita udah daftar sebagai kita sebutlah sebagai membernya dari big seller nih. Nah, itu pasti ada kayak pelatihannya dulu kan, pelatihan untuk penggunaannya, terus kendala-kendala yang misal di tengah-tengah nih, kita udah di awal udah ngikutin pelatihannya, ternyata di tengah-tengah itu ada trouble, itu kita akan diberikan pelatihannya kan. Iya, betul. Dan juga selanjutnya itu apakah ini aman dari segi kayak Shopee kan itu lumayan ketat ya untuk peraturannya dibandingkan Lazada dan yang lainnya. Itu bagaimana? Iya, betul. Jadi misalnya kita sudah mendaftar ya di seller, nanti bisa mengikuti pelatihan online-nya aja, ataupun misalkan nanti ada kendala-kendala, mau konsultasi, bisa langsung aja hubungi yang ini ya, customer support sini, nanti akan diarahkan dari tim kami ya, Kak ya. Dan terus juga misalkan masalah keamanan dan sebagainya itu dijamin aman ya, Kak ya. Secure, aman, sudah resmi kita bekerjasama dengan semua marketplace yang ada di Indonesia seperti itu ya, Kak ya. Jadi sudah aman, jadi nggak ada kendala. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Berarti nanti hubunginya lewat via WA ini yang ada di tertera ini aja ya? Iya, betul, yang customer support. Kalau misalkan belum daftar, belum punya akun big seller, nah tinggal buat aja akun di big sellernya ya. Jadi biar lebih cepat digunakan sistemnya, nah, biar nanti bisa diaplikasikan ke toko marketplace-nya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Halo. Iya. Mau tanya Kak, kalau kan di Big Seller tuh ada fitur naikkan produk. Itu efektif nggak sih kalau misalnya di Shopee? Iya, betul. Jadi kalau kita seller online, kalau naikkan produk di Shopee itu kan optimasi organik lah ya kan, buat mundur iklan tapi yang gratis. Nah di Big Seller juga ini efektif ya Kak ya. Jadi misalkan kita punya banyak toko di Shopee, nah lewat Big Seller aja kita buat settingan otomatis naikkan produk, nanti dia akan otomatis sistem bekerja. Jadi kita nggak perlu lagi ngeklik secara manual masuk satu persatu ke Shopee-nya untuk ngeklik naikkan produk. Nah, kita buat aja settingan otomatisnya, nanti sistem akan bekerja untuk naikkan produk. Seperti itu ya, Kak ya. Jadi lebih efektif. Iya, makasih. Iya, sama-sama.
Ada lagi kakak-kakak yang ingin ditanyakan? Bisa open mic atau bisa ngetik lewat chat ya. Halo Kak, siang Kak. Iya, siang kakak. Mau tanya, ini Mhm. untuk Big Seller apakah ada fitur promosi untuk ke semua e-commerce? Kalau promosi di sini, jadi paling kalau di Big Seller itu ini ya kak ya. Kalau yang promosi-promosi, misalkan yang di Tokopedia itu ada top ads ya, seperti itu ya. Nah kalau di Big Seller paling untuk ini menu promosinya itu dia ini, contohnya tadi yang paling optimasi ini yang iklan organik itu. Jadi yang di Shopee yang naikkan produk seperti itu. Terus misalkan nanti ada menu promosi di Big Seller, paling kita ini bisa membuat settingan template balasan otomatis. Misalkan ada pembeli yang udah ngasih ini ya, ngasih ulasan dari produk kita, nah nanti sistem akan membalasnya secara otomatis seperti itu ya. Kalau promosi-promosi untuk produk itu masih lewat ini, masih lewat marketplace-nya dan masih dikembangkan dari ini tim teknik kami ya, Kak ya. Ya, bagaimana Kak? Siang Kak. Halo. Ya, ya. Mau tanya mengenai stok untuk supaya sinkron setiap harinya, bagaimana caranya? Oh ya, jadi saya akan ini aja menjelaskan umum. Kalau misalkan stoknya biar sinkron, nanti bisa ini di bagian menu pergudangan ya Kak ya. Itu nanti kaitannya dengan menu pergudangan, terus SKU gudang Big Seller, data acuannya. Nah sebelum membuat ini kita membuat SKU gudang Big Seller. Nah SKU setiap produk di toko marketplace kita itu kita harus lengkapi dulu ya. Nah, nanti ada step by step-nya ya, ada step by step-nya yang nanti kaitannya dengan stoknya sinkron seperti itu Kak. Saya ini dulu masih pemaparan umum aja mengenai Big Seller-nya. Kalau misalkan hal-hal yang teknis, hal-hal lebih rinci nanti bisa ini kami terangkan lewat training online harian dari Big Seller-nya ya, Kak ya. Oke, Mas. Iya. Iya. Halo Kak. Iya, siap Kak. Halo Kak, izin tanya. Siap. Jadi kalau untuk Big Seller bisa mau multi-page akun kita ke berbagai marketplace, atau tadi kan harus kita bangun dulu tuh dari nol dulu, dari bikin toko sampai upload produk itu harus bikin dari nol, dari satu marketplace dulu, atau memang bisa langsung bikin di Big Seller Kak? Gitu. Oh iya, baik. Jadi kalau kita sudah menghubungkan ya toko marketplace kita Big Seller, nah nanti juga tampilannya udah sama, nggak perlu bangun lagi tokonya di Big Seller. Nah jadi kita tinggal hubungkan aja ke Big Seller toko marketplace kita. Nah nanti untuk tampilan produknya, pesanan dia akan ikut sinkron udah langsung. Jadi cuma lewat satu sistem aja, dia langsung ikut sinkron langsung. Jadi nggak perlu ngupload lagi. Enggak, maksudnya begini, kan dari setiap marketplace kan harus bikin toko dulu tuh, harus upload KTP, alamat dan sebagainya, email. Nah kalau dari Big Seller, dari setiap marketplace itu harus dibikin dulu awalannya, baru di-upload produknya, atau memang dari Big Seller bisa semuanya di situ dari awal bikin toko? Oke, baik. Kalau dari awal kalau misalnya kita belum punya akun Big Seller, ya kita tinggal daftar akun aja ke Big Seller. Paling itu ini ya, memerlukan email sama nomor handphone untuk mendaftar akun Big Seller. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah buat akun Big Seller, nanti di Big Seller itu ada bagian ini yang fitur integrasi. Jadi di fitur integrasi itu kita menghubungkan kembali toko marketplace kita ya. Jadi misalnya kita punya toko online di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, sebagainya, kita tinggal hubungkan aja ke Big Seller. Nanti tinggal klik, dia sama seperti login buat ini masing-masing marketplace-nya. Misalkan saya mau ini menghubungkan salah satu toko saya di Shopee, nanti kan ada keintegrasi, terus hubung ke toko, terus isi nama panggilan tokonya. Nah, tinggal klik aja hubungkan. Nah, nanti dia akan diarahkan untuk login ya, login seperti marketplace Shopee. Nah, misalnya mau menghubungkan Shopee, nanti loginnya seperti Shopee seperti apa.
Nanti sistem akan ini merecord dari data tersebut dan produknya itu akan tampil di Bigseller. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya Kak ya. Jadi nggak perlu ini lagi. Tinggal menghubungkan aja. Oke, baik. Berarti menghubungkan dalam artian berarti toko yang kita ada di marketplace itu sudah ada sebelumnya ya, Iya maksudnya sudah betul. terbangun. Iya betul. Berarti kita tinggal menghubungkan memaintainnya aja ya. Kalau tadi Iya kan, betul. tadi kan saya nangkapnya ada beberapa item yang berapa poin keunggulan untuk bisa langsung upload produk gitu. Berarti keunggulannya di situ ya. Iya. Oke Kak, thank you Kak. Siap Kak, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika ini ya, nggak ada yang ditanyakan lagi, kita ini aja terima kasih untuk ini mengikuti yang ini yang Bigseller. Kita langsung aja ke ini, kembalikan ke moderator. Ya, silakan, Bida. Oke, makasih Pak Hasan. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari Pak Hasan, maka berakhir juga webinar hari ini. Saya percaya bahwa webinar hari ini dapat memberikan value yang bermanfaat buat kita semua, khususnya dalam mengoptimalkan marketplace menyambut Ramadan. Ramadan kayaknya 2 minggu lagi ya Pak? Ramadan kayak 2 minggu lagi nih. Jadi semoga ilmu-ilmu yang di-sharing tadi sama Kak Sony bisa bermanfaat buat kita. Makasih juga nih buat Kak Sony yang udah bersedia hadir di webinarnya Bigseller. Semoga nggak kapok ya Kak Sony ya. Jadi nanti kita bisa kerjasama lagi. Sama-sama. Oke, kalau gitu makasih juga buat para peserta yang sudah bersedia hadir, meluangkan waktunya. Untuk Bigseller sendiri aplikasinya gratis, jadi nanti kalau misalkan memang kalian berminat bisa daftar aja langsung di www.bigseller.com. Bigseller juga ada layanan training online dan offline gratis. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi nanti bisa tanyakan di grup atau japri salah satu dari admin Bigseller. Gitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Bida Yunita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Sony ya. Sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman SWA dan Bigseller juga. Makasih ya yang udah hadir. Tanya Kak. So, mau tanya sama Kak Sony. Satu aja Kak, terakhir. Oke, boleh. Boleh nggak? Silakan Kak siapa itu? Mau tanya tentang iklan. Kalau kita setting iklan otomatis ya, produk baru itu kan emang bagus, tapi kan boros ya Kak, bitnya itu kan nggak beraturan. Itu gimana Kak cara nanggulannya? Kalau misalnya ngaktifin iklan otomatis ya, kalau misalnya boros gitu sih tinggal nonaktifkan aja sih Kak. Tinggal pakai yang manual aja sih. Soalnya kan otomatis itu nggak setiap produk ya itu bisa diiklan otomatis. Karena biasanya kalau beberapa produk yang kita iklan otomatis biasanya hasilnya bagus, ada juga yang hasilnya jelek. Jadi kalau misalnya hasilnya jelek ya kita tinggal evaluasi aja, kita bisa nonaktifkan. Karena di iklan otomatis salah satu ngeevaluasinya ya kita tinggal nonaktifkan aja. Karena nggak bisa dilihat kata kuncinya kan. Jadi seperti itu sih Kak. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Ya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, sekali lagi saya tutup ya. Terima kasih banyak semuanya. Serta Kak Sony juga terima kasih. Nanti untuk videonya akan di-share di grup dan di-upload di YouTube-nya Kak Sony. Namanya apa Kak channel YouTube-nya? Sony Kurniawan. Sony Kurniawan. Oke, jangan lupa juga di-like, subscribe, and comment ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.